Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, ketemu lagi kita di acaranya Klinik Hati Podcast ya. Hari ini kita alhamdulillah diberi kenikmatan sehat walafiat dan diberikan tubuh yang tentunya sinergik dan selalu dalam kondisi prima. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, di sini saya akan membahas tentang sedekah apakah bisa menyembuhkan penyakit ya, atau sedekah menyembuhkan penyakit. Para sahabat sekalian, mungkin banyak sekali sahabat sudah mendengarkan ya surat-surat atau ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran yang identik tentang kehebatan sedekah, tentang luar biasanya sedekah. Nah, contohnya dalam surat Asy-Syura ayat 80, apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Nah, dari situ banyak sekali kita surat-surat yang berhubungan dengan luar biasanya sedekah, luar biasanya ayat-ayat Allah yang membuat kita menjadi mengimani bahwa apapun yang kita lakukan dalam kondisi kita sakit maupun dalam kondisi kita sehat maupun dalam kondisi kita melakukan apapun dalam kondisi masalah, dalam kondisi apa aja ya, kita diupayakan untuk segeralah kita melakukan sedekah, baik sedekah untuk diri sendiri, mungkin untuk golongan ya kantor atau mungkin keluarga atau mungkin organisasi atau apa aja ya. Karena apa? Ketika kita melakukan sedekah diniatkan karena Allah, ini luar biasa sekali ya. Itu bisa menggugurkan dosa, bisa macam-macam, termasuk menyembuhkan penyakit. Ini luar biasanya. Banyak, khususnya pasien-pasien kami yang ada di Klinik Hati, ya, beliau melakukan mungkin sakit yang menahun, ya, yang menahun. Ada yang nyampe berbulan-bulan dan sebagainya. Disarankan untuk bersedekah, coba sedekahkan. Niatkan karena Allah. Dengan niat karena Allah bersedekah, insya Allah akan dimudahkan. Dan alhamdulillah banyak sekali pasien-pasien yang tertolong. Baik mungkin kita obatin secara medisnya, sama mungkin sebagian dengan ruqyah atau mungkin cara non medisnya. Tapi batiniahnya dengan bersedekah itu semakin pede, semakin yakin untuk ya Allah, saya berpasrah, saya sedekahkan ini dengan tujuan lillahi ta'ala, saya untuk kesembuhan dan sebagainya atas nama si A atau nama orang tua saya atau nama si B atau nama ibu saya dan sebagainya. Dan alhamdulillah, Masya Allah, tidak sedikit ya, mungkin ratusan hampir ribuan orang ya yang sudah tertolong oleh sakitnya dan sembuh oleh sakit. Banyak. Kemarin mungkin rame-rame banyak berbondong-bondong, rumah sakit sampai penuh, sampai tidak menerima karena wabah corona ya, wabah COVID-19 kemarin dahsyatnya luar biasa sehingga kehabisan tabung gas, kehabisan gasnya, kehabisan tempat ya, rumah sakit sampai tidak bisa menampung ya. Karena memang satu hari bisa nyampe ratusan orang yang masuk. Masya Allah. Tapi itulah bentuk ikhtiar kita. Kita melakukan ikhtiar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berusaha minta kesembuhan, mendatangin rumah sakit, mendatangin poliklinik, mendatangin klinik-klinik, atau mendatangin penghusada, pengobat, atau mungkin
tabib dan sebagainya, ya, termasuk kayak praktisi-praktisi, ya, juga banyak juga yang datang ke klinik hati untuk minta penyembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara klinik hati. Dan Masya Allah, kami biasa dan berusaha untuk membiasakan diri di saat pas lagi kita kondisi sakit, kita sama-sama bertujuan untuk saling mengingatkan. Monggo, dengan sedekah kita bisa membuat penyakitnya lebih ringan dan lebih mudah untuk disembuhkan. Dan tentunya para sahabat, itu atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, dalam beberapa kasus yang ada mungkin dalam pandemi kemarin, mungkin lebih dari ratusan orang yang alhamdulillah sehat kembali dan pulih kembali dengan diterapi serta melakukan sedekah atas nama dirinya, atas nama keluarganya dan sebagainya, sehingga bisa dalam perbaikan, penyembuhan dan sebagainya. Dan para sahabat sekalian, dengan sedekah memang tidak bisa dipungkiri karena banyak sekali ayat-ayat yang meyakinkan, ya, bahwa dengan sedekah manfaatnya tidak cuma menyembuhkan penyakit, tapi banyak sekali, Masya Allah, banyak sekali manfaat-manfaat sedekah. Dan bagaimana sih caranya agar kita bersedekah dengan izin Allah bisa sembuh penyakitnya, ya? Terutama melakukan sedekah itu dengan ikhlas. Kita selalu sampaikan kepada pasien kami, ya, lakukanlah dengan ikhlas. Jangan dengan tujuan imbalan apapun. Ketika kita sudah berpasrah untuk melakukan sedekah dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan memberikan segala sesuatunya lebih baik lagi, ya. Baik mungkin kerezekiannya akan lebih ditingkatkan lagi, ya. Baik mungkin kesehatannya akan mungkin dipulihkan yang rasa sakitnya dan sebagainya. Terutama yang berikutnya yaitu sedekah apa-apa yang paling disayangin, paling diberatin, itu luar biasa. Ketika kita berusaha untuk rela berkorban, misalkan saya sayang banget dengan motor atau mobil itu, atau mungkin benda apa yang paling saya sayangin, saya cintai, ya. Dan dengan adanya seperti itu, maka insya Allah Allah akan gantikan berlipat ganda, ya. Terus selanjutnya lakukan sedekah dengan rasa yakin, hakul yakin, dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan sedekah tersebut Allah akan memperhitungkan rasa ikhlas kita tanpa niatan imbalan apapun. Allah akan ganti semuanya, baik mungkin dengan kesembuhan atau kerezekian yang berlipat lainnya. Terus selanjutnya yang terpenting, ini banyak sekali karena sudah tahu bahwasanya ayat ini dan sebagainya menguatkan, meyakinkan kita untuk bersedekah dengan ikhlas dan sebagainya akan menyembuhkan penyakit kita, akan menyembuhkan segala sesuatu yang memang sifatnya membuat kita menjadi lebih baik lagi dan sebagainya, ya. Maka timbullah pola pikir, saya akan sembuh dengan saya sedekahkan uang sekian, saya sedekahkan kepada anak yatim, saya sedekahkan kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan, ya, dan sebagainya. Pola pikirnya jadi tergesa-gesa, ya. Jadi pola pikirnya saya berharap untuk saya sedekah, saya sembuh, sedekah, saya sembuh dan sebagainya. Nah itu
yang harus dihindari. Karena apa? Timbulnya ikhlas, timbulnya apapun yang sifatnya harapan-harapan, ya, itulah yang akan membuat kita timbul keikhlasan kita, kepasrahan kita kepada Allah. Itu akan berkurang. Oleh karena itu, lebih cenderung kita apa yang sudah kita kasih, apa yang sudah kita lakukan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan benar-benar. Insya Allah itu akan benar-benar timbal baliknya luar biasa ke diri kita. Jadi kita, selain kita sudah memberikan sesuatu, jangan cepat-cepat kita berharap panen di saat itu. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya, yang terpenting adalah tepat sasarannya. Kita sedekah itu wajib untuk kita mengerti siapa dan apa, serta organisasi apa yang tepat untuk kita salurkan sedekah itu. Karena dengan tepatnya hal-hal tersebut itu insya Allah akan terbagikan kepada orang-orang yang langsung membutuhkan. Insya Allah berkahnya langsung saat itu juga. Para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, yang terpenting segala sesuatu yang sifatnya kita niatkan karena Allah untuk sedekah, tujuan karena Allah, kita lillahi ta'ala benar-benar, insya Allah kita akan berlipat ganda, baik kebaikannya, baik penyembuhannya, baik rezekinya, baik apapun juga yang kita sudah serahkan, niatkan karena Allah, insya Allah itu akan lebih baik dan tentunya akan membuat hati kita lebih tenang dan tentram. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.